Lebih dari 28 juta ton nanas dipanen di seluruh dunia setiap tahun, dengan Indonesia, Filipina, dan Kosta Rika berada di urutan teratas. Produsen di balik angka yang mengesankan ini, terdapat sistem luar biasa, yang menggabungkan tenaga kerja terampil, teknik pertanian modern, dan mesin canggih. Apa sebenarnya yang dibutuhkan untuk membawa buah emas manis ini dari pertanian hingga sampai ke tangan konsumen? Mari kita jelajahi dunia panen nanas yang menakjubkan, dan temukan bagaimana semuanya terjadi. Sebelum kita mencari tahu semua prosesnya, bolehkah saya meminta bantuan Anda untuk menekan tombol subscribe dan berlangganan ke channel ini, agar saya semakin bersemangat untuk menyiapkan tontonan bermanfaat lainnya. Tanaman nanas dimulai di laboratorium, menggunakan kultur jaringan, kemudian dipindahkan ke pot, dan pembibitan untuk mengembangkan akar, sebelum dipindahkan ke ladang. Selain metode perbanyakan di laboratorium, petani juga menanam nanas menggunakan mahkota tanaman nanas dewasa. Setelah panen, mahkota yang paling sehat dipilih, dan ditanam kembali di pembibitan tempat mereka mengembangkan tunas baru. Tunas-tunas ini kemudian dipisahkan, dan digunakan untuk menumbuhkan tanaman nanas baru. Sebelum menanam di ladang, petani menutupi tanah yang telah disiapkan dengan mulsa plastik hitam. Budidaya nanas merupakan industri global utama, terutama di daerah tropis. Pada tahun 2023, Indonesia memimpin dengan lebih dari 3 juta ton, diikuti oleh Filipina dan Kosta Rika. Para produsen utama ini mengandalkan sistem pertanian yang besar, dan terorganisasi dengan baik untuk memenuhi permintaan global. Petani menutupi tanaman nanas dengan terpal hitam, untuk mencegah pertumbuhan gulma, menjaga kelembaban tanah, dan menjaga suhu tetap stabil. Semuanya membantu tanaman tumbuh lebih kuat dan sehat. Memanen nanas adalah pekerjaan yang cermat. Di pertanian besar, pekerja menggunakan mesin khusus yang disebut boom harvester. Mesin-mesin ini bergerak perlahan melintasi ladang, sehingga para pekerja dapat memeriksa setiap nanas, dan hanya memetik yang matang. Setelah dipetik, nanas diletakkan pada sabuk bergerak, yang membawanya ke tengah mesin. Di sana pekerja lain memuatnya ke truk dengan tangan. Di beberapa daerah petani tidak menggunakan mesin untuk panen, sebaliknya mereka sepenuhnya mengandalkan tenaga kerja, membawa keranjang, atau peti nanas yang berat di pundak mereka, melintasi deretan ladang yang panjang. Setiap keranjang dapat berbobot 20 hingga 30 kg. Setelah dipetik, truk nanas mengantarkan buah ke gudang pengemasan terdekat. Saat nanas tiba di fasilitas pengemasan, proses pembersihan dimulai segera. Pertama mereka dicelupkan ke dalam tangki air besar. Ini membantu menghilangkan tanah, serangga kecil, dan serpihan lain yang menempel pada permukaan buah. Air dalam tangki diolah secara hati-hati, dengan sedikit disinfektan untuk menghilangkan bakteri, dan zat berbahaya lainnya. Setelah direndam, nanas diletakkan rapi di atas konveyor berjalan. Pengaturan ini memungkinkan buah bergerak lancar, dan terus-menerus melalui tahap berikutnya. Mesin sortir nanas secara efisien mengkategorikan nanas berdasarkan ukuran dan berat menggunakan sistem pembagi. Setelah diperiksa, nanas diarahkan ke jalur yang sesuai dengan kategori ukuran atau beratnya. Mesin menyesuaikan kriteria penyortirannya secara otomatis untuk memastikan buah-buahan berukuran serupa dikelompokkan bersama. Setelah itu para pekerja dengan hati-hati menempatkan nanas ke dalam kotak, memastikan buah ditangani dengan hati-hati. Untuk mencegah kerusakan, setiap kotak diisi dengan nanas dengan ukuran dan berat yang seragam untuk pengemasan yang konsisten. Akhirnya para pekerja dengan cepat menempelkan label pada setiap buah secara efisien, menempelkan label pada daun dengan kecepatan yang mengesankan. Langkah ini memastikan bahwa setiap nanas diidentifikasi dengan benar untuk pengiriman.
dan distribusi pasar nanas. Tidak hanya dikemas utuh, nanas juga diolah menjadi berbagai bentuk yang mudah didistribusikan. Salah satu produk yang populer adalah potongan nanas beku. Pertama, nanas dikupas untuk membuang kulit luar yang keras, lalu mereka dipotong dengan hati-hati, menjadi potongan-potongan seukuran gigitan. Potongan-potongan ini segera dibekukan untuk menjaga kesegaran dan cita rasanya sebelum dikemas dengan rapi, dan disiapkan untuk dikirim ke toko-toko di seluruh dunia. Nah, bagaimana menurut kalian tentang video ini, dan apakah di daerah kalian sudah ada yang menggunakan mesin-mesin seperti yang ada di dalam video ini? Wilayah pegunungan di Cina memainkan peran yang cukup penting terkait pasokan ayam di negara tersebut. Namun alih-alih dikurung dalam kandang sepanjang hidupnya, ayam-ayam ini justru menghabiskan sebagian besar waktu mereka di alam terbuka, dan menjalani hidup yang berbeda dari kebanyakan ayam pada umumnya. Sejak tahun 2015, peternakan ayam yang mereka sebut sebagai ayam berbasis ekologi ini, menjadi populer di beberapa provinsi di China. Pada tahun 2024 kemarin, data dari Kementerian Pedesaan China, menyebut ada 4 provinsi, yang kemudian menjadi teratas dalam jumlah populasi ayam di model peternakan seperti ini. 4 provinsi itu adalah Guangxi, Jiangsu, Zhejiang, dan Guizhou. Meskipun demikian, provinsi seperti Yunnan, Guangzhou, Sichuan, dan beberapa provinsi lainnya juga memiliki basis peternakan ayam ekologi, yang tidak bisa dianggap remeh. Naiknya minat warga pedesaan untuk menekuni metode peternakan seperti ini, didorong oleh program pemerintah China, yang dirangkum sebagai revitalisasi pedesaan, yang diterbitkan pada tahun 2014. Peternakan ayam berbasis ekologi adalah salah satu bagian dari program itu, yang mengalami perkembangan signifikan, karena dukungan yang mencakup hampir di semua lini. Jadi walaupun terlihat dijalankan oleh individu, namun peternakan ayam ini sebenarnya didukung dan ditopang oleh pemerintah di balik layar, termasuk di dalamnya adalah fasilitas kesehatan khusus ayam, lini penjualan, pengadaan bibit, atau anakan ayam, pakan dan sebagainya. Setelah lebih dari 10 tahun berjalan, para pemangku kebijakan dan stakeholder terkait, nampaknya pantas untuk sedikit berbangga dengan hasil yang didapat sejauh ini. Ada salah satu hal yang unik dari model peternakan di Cina ini, terutama terkait dengan kesehatan ternak. Para peternak di sini selalu memiliki setidaknya 1 atau 2 pakar kesehatan, yang mereka juluki sebagai dokter ayam. Dokter ayam ini adalah orang-orang yang menjadi bagian penopang program mereka, sejatinya merupakan pakar kesehatan hewan, yang sepenuhnya bekerja, dan dibayar oleh pemerintah. Para dokter ayam ini selalu berada di dekat peternak, baik kedekatan secara individu, maupun komunitas, dan selalu tersedia kapanpun ada laporan dari peternak, terkait masalah kesehatan pada ayam. Hal-hal seperti ini, memungkinkan deteksi penyakit pada ternak dapat dilakukan lebih awal. Peternakan ayam yang mereka sebut berbasis ekologi, sebenarnya memiliki banyak kemiripan dengan peternakan ayam secara umbaran, yang telah sejak lama dilakukan oleh banyak peternakan di berbagai belahan dunia. Berbeda dengan sistem peternakan intensif, yang mengandalkan kandang tertutup sebagai tempat utama, peternakan semacam ini membiarkan ayam untuk menghabiskan sebagian besar waktu di alam terbuka, atau area yang luas. Kalaupun ada kandang yang digunakan, kandang itu hanya sebatas tempat tidur, dan tempat berlindung bagi ayam di malam hari, atau di saat cuaca sedang tidak mendukung bagi ayam untuk dilepaskan. Secara garis besar, peternakan umbaran memberikan kebebasan bagi ayam untuk berkeliaran, mencari makan secara alami, dan tumbuh dalam lingkungan yang lebih sehat. Praktek ini bukan hanya mencerminkan kearifan lokal dalam memanfaatkan sumber daya alam, tetapi juga menghasilkan produk berkualitas tinggi, dengan citra dan cita rasa yang khas.
Karakteristik geografis pegunungan China memainkan peran penting dalam membentuk sistem peternakan ayam umbaran, dan entah bagaimana, kualitas udara dan suhu di sini disebut sangat cocok untuk membudidayakan ayam. Sistem umbaran yang diterapkan di pegunungan Cina bervariasi, tergantung pada skala peternakan, topografi lahan, dan tradisi setempat, namun prinsip dasarnya tetap sama, yaitu memberikan akses terbuka bagi ayam untuk keluar dari kandang dan menjelajahi lingkungan sekitar. Beberapa peternak mungkin menyediakan area terbatas yang dikelilingi pagar, sementara yang lain membiarkan ayam berkeliaran lebih bebas di area hutan atau lereng bukit yang lebih luas. Tujuan dari peternakan ini sama halnya seperti peternakan ayam lainnya, yaitu untuk daging dan telurnya, namun perbedaannya terletak pada kualitas daging dan telur. Ayam yang dibesarkan secara umbaran memiliki akses ke pakan alami yang beragam, termasuk serangga, cacing, biji-bijian, dan bahkan tumbuhan hijau. Makanan alami ini menghasilkan daging yang lebih padat, rendah lemak, dan memiliki cita rasa yang lebih kaya dan kompleks, dibandingkan dengan ayam yang dibesarkan dengan sistem intensif. Telur yang dihasilkan juga cenderung memiliki kuning telur yang lebih orange, dan kandungan nutrisi yang lebih tinggi. Meskipun mendapatkan pakan alami dari tempat mereka dilepaskan, para peternak di Cina masih tetap rutin setiap harinya, untuk memberi pakan pada ternak mereka. Pakan yang diberikan biasanya berupa dedak, biji-bijian seperti jagung, dan juga pakan bermerek, yang umumnya memiliki suplemen dan nutrisi tambahan di dalamnya. Para peternak memanfaatkan program subsidi khusus dari pemerintah, supaya mereka bisa membeli pakan dari penyedia, dengan harga yang lebih murah, namun tetap berkualitas. Sebagian besar ayam yang dipelihara di pegunungan China, biasanya berasal dari ras lokal wilayah setempat, atau merupakan persilangan antara ras lokal dan ras unggulan. Penggunaan ayam ras lokal atau keturunannya, dapat memudahkan adaptasi ayam terhadap wilayah dan iklim di peternakan, kebebasan bergerak dan kesempatan untuk berinteraksi dengan lingkungan terbuka, memungkinkan ayam untuk mengekspresikan perilaku alaminya, seperti mengais, mematuk, dan mandi debu. Hal ini dapat mengurangi stres, serta meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental ayam. Lingkungan yang lebih alami juga, cenderung mengurangi resiko penyebaran penyakit, dibandingkan dengan kondisi kandang yang rapat. Nah, bagaimana menurut kalian tentang metode peternakan seperti ini, serta bagaimana pendapat kalian tentang kebijakan pemerintah Cina, yang memfokuskan pembangunan di pedesaan ini?